cek batur mah cenah geus we di kitchen cenah gampang cenah nyawana kan lieur oge sarua cenah ge nya tapi disyukuri leh dijalani gitu. Hotel swasta. Hotelnya buat bisa ini enggak Di spill. Oh, jam maksudnya jam-jaman gitu. Sejam. oh. Ayo. Bisa. Eta mah tuh aplikasi merah. Nangu. Balik lagi di segmen ngobrolin perkara populer. Kali ini di antara kita telah hadir seorang yang sudah malang melintang. Waduh, Di dunia dapur. Nisik. Asah. Pokoknya tentang kuliner dan lain sebagainya. Langsung aja ya kita sambut Zaki Ideska. Oh. Aji. Yes. Zaki. Apa kabar Zak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pasti baik ya. Oke, selalu baik. Semoga selalu baik lah buat Zaki. Zaki sekarang kita itu kehadiran seorang chef bergelut di dunia perdapuran. Oke. Sekarang tuh Zaki profesinya sebagai chef Di salah satu hotel Bandung. perhotelan di Bandung ya. Hotel swasta. Hotelnya buat bisa ini enggak Di spill. Oh, jam maksudnya jam-jaman gitu. Sejam. oh. Ayo. Eta mah tuh aplikasi merah. Oh iya. perjuangan. Oh, ini mah hotelnya ini bintang berapa sih? Bintang 3. Bintang 3. Zaki udah lama di sana? Baru setahun setengah. Baru setahun Sampai setengah saat ya. ini, iya. Oh, berarti setelah masa Covid ini Zaki udah melewati di sana. Sesudah Covid baru masuk ke hotel ini yang bintang 3. Oke. Tegang banget. Itu yang udah Santai ngopi. Dulu emang sekolah di chef bisa ngambil chef gitu emang dulu gimana sih sekolah? Sebelumnya saya kan nah itu jangan ngomong bahasa Sunda we nya. Ya, nggak apa-apa. Ngomong bahasa Sunda we. Yang nggak tahu mah nanti ditranslate ya. Ya ada editor. Iya. Kerja lagi lo. Berarti lagi. Terakhir saya ngambil D1 di pendidikan LPP Arianti karena emang sebelumnya saya udah malas gitu, malas belajar gitu, tapi pengen kerja gimana caranya. Berawal dari malas. Jangan ditiru pokoknya mah. Iya, betul. Sebelumnya kan Bisa. saya SMA juga sebenarnya lulus sih, cuman nggak SMA kayak pada umumnya. Saya kan lulusan paket C. Oh, iya. Sedangkan kan paket C mau kerja apa Iya, gitu iya. ya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di situ. Kuliah di sana Jurusan perhotelan. berapa tahun? Setahun. Satu tahun pelatihan gitu. Ya pelatihan kayak ngampus biasa sih, cuma kayak 1 ngampus tahun. biasa. Konsentrasinya apa kalau kan jurusan perhotelan? Konsentrasinya apakah Nah, masak apa? Nanti itu ada beberapa bagian kan di hotel tuh ada beberapa departemen. Nanti pas pertengahan semester penjurusan. Ada penjurusannya juga. Penjurusan. Penjurusan. Tapi Ngambil kan penjurusan? kitchen. Nah sebelumnya tuh emang saya juga jarang gitu masak di rumah apa gimana. Iya. Anti pisan lah di rumah mah. Belum ada basic gitu ya. Cuman ya kababawa merenya dulu mah kababawa cek batur mah cenah geus we di kitchen cenah gampang cenah. Nyawana kan lieur oge sarua cenah ge. Nya tapi disyukuri leh dijalani Iya, gitu. betul. Sebelumnya. Iya, sebelumnya berarti nggak punya cita-cita buat jadi juru masak chef.
Ya belum Belum nggak ya? ada. Nggak ada ya? Pengalaman. Mah, hobinya apa aja? Dulu sebelum terjun ke chef? Dulu mah pengen jadi wirausaha, Sama tuh. dagang. Cocok. Sama. Pengen jadi Wah, 9 dari 10 pintu rezeki ya kita punya ya. Agama. berdagang. Dagang naon? Ini dagang daging bisa. Penting hasilkan. Daging tak bertulang. Apa dia sama? Sana sup. Nah, selama malam melintang di dunia chef itu kan udah lulus nih. Langsung kan pasti kerja jadi kerja sana sini. Punya pengalaman apa nih selama bekerja, misalkan pernah bekerja di mana aja atau pernah apa gitu, mengalami apa? Pertama kan di kuliah itu ada OJT, on the job training, kayak on the job. PKL. PKL 6 bulan di salah satu bintang 5 di dekat Braga. Setelah 6 bulan, nah udah lulus, saya nganggur berapa 3 bulan. Terus 3 ada, bulan. terus ada yang nawarin ke Arab. Ke Arab? Oh, anjing. Oh, ditawarin langsung selalu? Ya ditawarin karena emang ada rekan gitu, rekan di sana nawarin. Karena kriterianya ngelihat ada yang gede gitu dalam Gede naon? maksud tekadnya. Oh, sih. Wow. Arab. Ya kan, jadi mah Alif. Nah, di situ juga saya belum punya pengalaman, Baru lulus banget tuh ya? belum punya knowledge-nya, kurang lah. Belum pede lah ya. Belum ada yang harus dijual dari diri saya Iya. gitu. Cuman saya punya cek ieu mah gede kawani lah. Kumaha engkewe. Bener-bener. Da maksudna mun urang teu mulai irah deui. Irah deui, bener. Jeung naonnya? Pertama saya tujuan ke Arab tuh ya pertama uang tuh nomor sekian lah ya. Karena emang Termasuk pertama bujang. karena emang pertamanya saya pengen cari pengalaman. Ini boleh nih kalau saya ke Arab jadi nanti saya balik ke Indonesia jadi enak gitu, punya Tabungan, paklaring, punya ada ini ya. ada nilainya lah. Nilainya. Gitu. Punya history. Nah, di sana maksudnya kerjanya gimana sebagai apa? Pertama saya langsung jadi komisaris. Komisaris teh Di hotel? masak Hotel? di hotel bintang 4 lokal. Oh. Arabnya di Jeddah. Madinah. Oh, New Rasul. Madaniyah. Madinah. 2 tahun setengah di sana teh. Cuman saya ngalamin kerja normal nama setahun, udah ketutup COVID teh. Oh, nah. 2019 masuk, terus COVID itu 2020 awal. Maret. Ya. Maret. Langsung di situ teh nganggur di sana. Saya Di sana keadaan di sana. lagi nganggur teh di sana. Nganggur di sana, ada kontrak belum habis. Oh. Kontrak saya 2 tahun setengah. Betul sama. Mau gak mau harus dihabisin di sana. Anjir. Di lembur batur. Nganggur. Bahasana doa KB ya. Amin. Tapi terkendala bahasa nggak di sana? Atau nggak terkendala Bahasa Inggris atau gimana? Oh, pertamanya kendalanya teh bahasa kan. Saya bahasa Inggris oge tebelul, kalau bahasa Arab gitu. Alik Bama tapi bisa kan? Ya bisa, saya tik. Pertama natenya di itu ditenangin sama teman saya, balik lagi ke teman saya. Di sana katanya satu dapurnya tuh ada 12 orang Indonesia. Orang Indonesia semua. Nah, jadi satu dapur itu tuh macam-macam, ada orang Mesir, Yaman, Bangladesh, India dan sebagainya. Dari berbagai macam daerah ya. Tapi di section Indonesia pakai bahasa Indonesia aja. Kalau misalkan ke depannya mah ya nanti sambil belajar lah. Sambil berjalan dan ya. Di sana ngehandle jamaah Indonesia, jadi makanannya ya udah Indonesia. Indonesia. Oh, jamaah haji, untuk jamaah haji. Haji dan umroh. Oh, haji dan umroh gitu. Oke. Udah mah kerja dapat ibadah deh kan. Benar. Barakallah.
Kurang gede ke Arab gitu ya. Harapannya Gede enggak gitu aja. gede tekad. Tekan ngancen aya duit nawe. Manawi. Malawi. Aya biasa lah gitu. Kadang pertama saya ke Arab juga banyak yang bilang, nah sih mana bisa gitu, buat orang oge nu ibaratkan orang oge nu getol sholat, nu getol iya. Orang yang tiba saya ke Arab tuh bisa nah mana bisa. Ya kan namanya rezeki ya, nggak ada yang tahu. Gaib lah ya, rezeki mah. Mungkin di sisi lain Allah juga mungkin anjir. Ini bener. Jalan gamis. Jangan pakai anjir. Allah juga mungkin gitu. Banyak gitu. Oh, Islam. Islam alhamdulillah. Di sisi lain kan ada maksud dan tujuannya gitu. Ya itu saya dari awalnya apa nakal gimana ya sekarang mah bisa mengurangi lah. Udah jalannya lah ya. Udah jalannya Udah ngalir jalan. aja. Yang harus ditekunin. Sekarang berarti jadi chef. Udah dari Arab kan pulang nih ke Indo. Langsung dapat kerja lagi atau gimana? Saya tuh rencana sebulan dulu refreshing gitu. Rehatnya Ke Bandung. Ya. sambil melancarin bahasa Indonesia. Ya. Bisa pohon deh bahasa Indonesia. Udah pulang ke Indonesia teh penuh perjuangan pisan. Asli. Setelah Setelah kontrak bayar teh. soalnya kan belum new normal. Hasilnya Si transisi gitu. Harga tiket 3 kali lipat kan ya. Terus asli di, kan di masa itu ya di satu pesawat teh untuk berdempetan. Jadi ada space kosong. Jadi mereka jaga nggak jarak kayaknya. mereka nggak mau rugi. Atau pramugari jaga jarak. Nggak mau rugi. Terus ya alhamdulillahnya dibayarin lah sama perusahaan. Pulang dan itu nggak langsung ke Bandung. Diam dulu di Jakarta seminggu karantina. Oh iya ya karantina. di luar negeri nya. Di luar negeri Di aja. luar negeri. Paman tuh berarti. Oh, negeri kan itu. Terus dari Karantina. Jakarta tuh, udah Jakarta berarti seminggu anjir bosan oge nya. Bosen. Dengar tiap hari teh korban COVID positif, kudu di stres tuh sih. Takutnya tuh kan setelah saya 1 minggu terus di swab takutnya kan positif, Nah, jadi bener-bener. ekstra deh. Ekstra deui. Ditempatin beda lagi di rumah sakit gitu. Makanya penuh perjuangan pisan. Nah, langsung ke tiba-tiba ke Bandung malah ya. Nanti. Nah, sekarang dari Jakarta ke Bandung gimana itu tuh? Ya, singkat cerita, Jakarta ke Bandung kan pertamanya pengen nganggur dulu sebulan. Cuma dipikir-pikir saya tuh kan orang yang nggak bisa diem di rumah. Atel, Atel, atel. Nah, yang gawe, ya. Dia bawa pemasukan gitu. Meskipun bujangan kene waktu itu teh. Nyobain lah. Saya masukin lamaran, ada yang nyantol. Ada yang nyantol hotel bintang 4 di daerah Ciamplas. Oke. Daerah Ciamplas, saya tuh di sana masih daily worker. Jadi harian lepas. Harian lepas. Honor ya. Honorari. Honorari. Ya. Di sana tuh daily worker selama berapa? 4 bulan lah. 4 bulan. Dan itu pun saya 4 bulan tuh bisa dibilang punya apa ya? Punya masalah di sana. Punya masalah di sana. Itu Baru juga 4 bulan. pelajaran buat saya juga sih. Di kitchen teh. Tamparan buat saya juga mungkin. Saya nggak akan ngulangin lagi. Kalau misalkan nggak ada tragedi itu, mungkin saya entah kapan gitu ngalamin seperti itu. Seperti itu. Ya, tragedinya, saya kan lagi jaga omlet. Omlet tahu? Iya. Enggak. Omlet kan ada live cooking gitu. Live cooking pas waktu breakfast. Di situ tuh kan yang minta telur tuh banyak. Ada puluhan orang. Saya harus nginget-nginget satu si PR ya. sama temen saya berdua itu. Terus ada nyelonong
Yang saya mana mas? Coba pakai masker, orang poho. Saha Ngawal. Bentar bu, tunggu yang dari awal dulu ya, sesuai antrian gitu. Oh nyerocos, orang tanpa sadar, saya teh kukulutus naon gitu, dah pohonya, dah kerpapuket Ya. ada ini, ada ini. Ternyata itu tuh teman owner. Temannya owner. Bukan owner, GM. GM. Oke, bisa. Ngaruh lah ya. Nah udahlah di situ tuh kasus, udah nggak bisa. Oh, ada laporan tembus ke GM ya. Padahal di situ tuh saya udah ada surat kontrak dari si chefnya, mau ada promosi. Masih tetap gitu ya. Si chef nanti mana mah cina wae tah cina iya sia-sia cina urang nyen jan maneh. Anjir. BTO nya. GM. Tapi sih nya ai disebut kesalahan sendiri lain gitu nya. Manusiawi. Iya we gitu lah. Terus kesalahan ting customer, Ya. ting orang naonnya ya gitu kan gitu. Makanya dunia perhotelan mah siga dunia perartisan sih. Ya. Dikala saya sedih atau galau misalkan, tapi teman ketemu Customer tuh. customer Harus atau smiling. tamu harus smile. Dan tamu nggak mau Iya, iya. tahu Iya, iya. kita lagi Masalah mana naon gitu ya. penting nggak nyengir gitu. Melayani tamu semaksimal mungkin. Ya. Service excellent. Nah, mantap lah. Berarti itu termasuk pengalaman yang buruk. Bisa? Pisan. Oke. Nah, kalau ini ya sebagai chef gitu buat pengalamannya tadi di sekolah sampai sekarang sudah jadi praktisi gitu. Emang enaknya apa sih jadi chef? Sisi kan pasti setiap pekerjaan tuh ada sisi enaknya, sisi enggaknya. Ini sisi enaknya apa nih? Kalau kayak artis misalkan ini mah enaknya hobi yang tersalurkan terus dibayar terus nya bebas lah gitu. Waktu saya pertama terjun di dunia kitchen gitu, pertama kan belum termasuk hobi saya ya. Emang karena paksaan tuntutan kerja Ya. gitu. Karena keadaan kondisi lah gitu. Ya, bakat Bakatku tuh. Namun teu kitu kumaha Ya, ya. Kabisa deui. Enaknya di kitchen ya bisa makan bebas. Iya, iya. Cuman sih nggak semua hotel, nggak semua restoran bisa makan bebas. Tergantung SOP-nya masing-masing. Oh, ada Seenggaknya bisa nyicipin. Iya, makanan-makanan enak yang saya belum pernah nyicipin. Itu. Itu sih paling enaknya. Oke. Dan ada lagi. Selama ini mah. Zaki biasanya tuh apa punya keahlian tersendiri nggak sih? Misalnya di dessert atau di apa? Oh, ya. Kan ada apa sih? Appetizer gitu. Appetizer. Bakery, pastry. Oh. Nah kayak itu gitu. Zaki diarahinnya tuh kemana biasa? Saya Sekarang. sih lebih ke main kitchen banquet. Ke banquet itu porsi besar. Porsi besar. Karena emang dari pertamanya kan di Arab saya nge-handle minimal 2000 pack. 2000 pack. 2000 pack itu ya buat satu hari. Misalkan lunch 2000 pack. Jadi makin sini emang udah terbiasa Ya, gitu ya, ya. masak besar. Dan kalau misalkan saya pribadi kalau misalkan disuruh masak, terus kayak di restoran lah harus plating kayak gitu Ya. saya bisa, cuman belum namanya Oh ke plating mah belum bisa. bukan belum bisa, Nggak begitu tertarik lah. Oh iya. Lebih kepengen masak besar udahlah. Masak besar Gitu. gitu. Oke. Straight. But nya 2000 pack. Oh iya banget. Sok umat. Kurang ya. Kurang udah ya gula ini samaraan. Samaraan ini kurang udah. Emang biasanya satu orang yang masak misalkan kita masak nasi goreng nih, satu orang yang masak itu kapasitasnya bisa berapa peks biasanya maksimal nih dalam satu kali kerja? Tergantung orangnya kuatnya berapa. Jadi dikembalikan Iya, kembali. kemampuan sendiri ya. Soalnya kan beda-beda gitu.
fisik orang. Nah setelah Cihamplas, sekarang udah di Cihamplas itu kemana tuh? Nah di situ tuh saya ibaratkan sakit hati lah, pengen iya. ngebuktiin. Mantap. Saya nggak mau lah namanya, dari situ sempet down juga. Anjir, kata saya. Udah nggak mau lah di hotel lagi, gening kieu. Oh sempat merasakan keras lah Shock ibaratkan. culture. bener-bener. Saya nggak bisa ngeluapin apa emosi di hotel gimana ya. Saya dulu kan masih gede gitu nafsunya. Ego lah, egois ya. Belum bisa dikontrol Idealis, ibaratkan. ya. Terus lanjut ke buka usaha mie. Oh sempat. Saya pernah menyicip guys. Tapi aku belum. Belum ya nanti lah. Buka usaha mie. Nah itu tuh buka usaha mie itu Hamin 2 minggu mau nikah. Hamin 2 minggu nikah. Hamin 2 minggu mau nikah dikeluarin gimana rasanya? Anjir. Bingung kan? Bingung. Otak bener perjuangan pisan. Bingung sih liar. Kudu muter otak kan ya? 2 minggu sebelum nikah teh dari pekerjaan kan. Dikat. Terus Kita muter perasaan otak. istri gimana? Calon istri. Ya gitu ya, nyemangatin. Ya gimana lagi ya? Sambil apa nyemangatinnya? Nyantai sambil Bisi. Biasa disambil. Ame semangat. Alhamdulillah. Nah, 2 minggu dikat, langsung terjun ke dunia usaha dagang. Setelah itu ya lumayan sih. Dari dagang itu ya naik turunnya namanya usaha pertama. Betul. Cuman saya mikir lagi. Udahlah saya coba masukin lamaran lagi. Iseng-iseng tadinya tuh. Iseng-iseng ada yang nyantol ya hotel yang sekarang kerja. Oh yang sekarang kerja. Hotel yang sekarang kerja nyantol Di Bandung. di Paste. Di situ udah keterima posisi sama daily worker. Posisi sama. Daily worker. Nah, muter otak lagi kan. Oke. Ini usaha gimana? Gak ada yang Mau jaga. diterusin ya, ada kumaha gitu. Sempat ada yang ngurusin, cuman ya namanya usaha pinggir jalan harus bongkar. Konsisten lah gitu ya. Harus bongkar-bongkar, harus ya namanya bukan di ruko ya, harus beberes kumaha. Capek jadi. Udah dasarnya. Anjir. Jadi Benar-benar. capek nate ekstra Waktu gitu. waktu lah gitu. Fisik. Jadi nggak ada yang kuat kalau misalkan pekerjanya mah mau mumpuni mah. Mungkin masih jalan gitu. Cuman saya kan balik lagi nggak bisa fokus. Iya. Benar-benar. Karena saya kerja gitu. Aduh. Rada seralian oke nya berarti. Naon. Tapi ya ada semangat lagi gitu kan, timbul semangat Iya. lagi. Oke, sekarang berarti kan sempat down ya tuh. Yang mau motivasi apa? Yang memotivasi saya masa depan sih. Masa depan. Dan saya udah terlanjur ibaratkan orang geus anclum ka balong. Iya, Itu bisa cengkat deui. Yang geus we tuluikeun gitu. Kumaha jalananya kumangke gitu. Tas habis buka, sekarang masih Yang mana? yang mie. Oh udah close, udah tutup. Terus ngelamar-lamar lagi. Udah kan sekarang di hotel yang di Pasteur itu. Yang sekarang lagi nih. Daily worker 6 bulan saya daily worker tuh. Udah gitu, alhamdulillahnya mungkin rezeki anak ya. Ya saya diangkat menjadi apa? Kepala dapur sama kepala restoran. Tapi Makanya ya di situ juga banyak rintangannya juga. Sampai battle sama umuran. Umuran lo? Sama apa? Di Arianti kan saya di Arianti. Iya. Dia yang battle sama saya ya. Kan nanti tuh ada kandidat beberapa yang mau dinaikin tuh. Dia kandidat Arianti 2004. Sedangkan orang 2018 senior orang jauh ya lah. jauh lah gitu. Jam terbang oge jauh lah. Didinya ngedown oge sih ya. Tapi mangke lah. Da urang ngandalkeun
nyata gede kawan itu kumangke. Udah gitu alhamdulillahnya tuh mungkin ya owner hotel itu mungkin lebih percaya ke saya gitu yang tahu area semua dapur. Di dapur teh berarti nya. Berarti sekarang kepala kitchen. Kalau di formalnya mah sih namanya chef de party, like a chef. Nah, itu gimana sih ininya? Si struktur yang ada di kitchen teh. Sebenarnya nanti gimana sih? Jadi struktur bayinya nyerang deh. Nggak apa-apa. Gimana lain triplek kuat. Jadi dari bawah dari atas ini. Dari teh. atas, Dari atas Dari Allah. Itu Ya dia. maksudnya teh hierarki. Lanjut. Hierarki. Dari departemen namanya tuh FB Product. FB Product tuh kan yang di dapur. Kalau waiter yang kayak gitu FB Service namanya. Kalau FB Product itu pertama di atas tuh ada eksekutif chef. Heeh. Nah, Zaki di situ. Ya bisa dibilang di situ. Nice. Terus ada sous chef di bawahnya. Asisten eksekutif chef dulu. Asisten. Baru sous chef. Nah udah gitu chef de party. Udah beres chef de party itu demi chef. Udah demi chef. Komis 1, 2, 3 Anjir, sampai banyak beberapa ya. orang. Terus udah gitu cook helper, Cook helper ada lagi. Kok ada. berarti ngapain sih? preparean. Nyiapkeun garpu gitu. Enggak, nyiapin bahan-bahan yang mau dimasak. Komis yang masaknya. Oh. Dieksekusinya sama itu. Demi chef yang ngontrol, chef de party, supervisor nah ibaratnya. Oh. Gitu. Lamun so chef except menu, nyin pos, nu segala rupa. By komputer. Sistematisnya Sebenarnya masih banyak sih bercabang, cuman itu inti-intinya. Inti-intinya. Yang ada standar di hotel gitu biasanya. Beda lagi kalau misalkan di kapal yang kayak gitu. Iya, iya. Beda lagi ya. Organisasinya. ada kapasitas masing-masing gitu nya. Urusan menu, iya. Wah, ini masak ieu. Bahanna naon? Oh, nyisikan bawang euy. Kela ieu. Acan ieu kalau urang kalekeun lagu heula cenah. Bisa jadi gitu, material gitu. Tapi selama ente bekerja di itu pernah mendapatkan tekanan apa nih yang paling berat selama di dunia Di dapur kitchen tekanan apa nih yang kanan apa ya? kayaknya nih orang-orang nggak akan sanggup nih ngalamin kayak gitu. Ngomong. Lebih kerasa di posisi sekarang sih tekanannya. Wah, karena jabatannya Iya. ya. Tekanan, Semakin tinggi kita kan semakin tanggung jawabnya Iya. lebih besar kali. tekanan dari owner, tekanan dari ya atasan-atasan saya yang terus sejajar saya, terus dari bawah juga sebenarnya ada tekanan untuk saya. Tekanannya itu contohnya misalkan sekarang tuh lagi ada event di hotel saya. Oh, lagi ada ada event, ada barbecue night sama live musik. Wih, partin terfame. Terfame ngomong. Nah tekanannya tuh kalau misalkan ada event 5 event lah, misalkan 5 event di apa beda tempat cuman di hotel Sama maksudnya. di hotel kan ada beberapa tempat kayak meeting room, ada beberapa ballroom, ada Di beberapa. ballroom. Nah saya tuh harus mengkoordinasikan itu semua. Kayak gitu. Lunchnya gimana, beda-beda menu kan, waktunya beda, Cing, manajemen packnya waktu beda. lah gitu ya, manajemen waktu. Makanya pengen apa ini sukses tuh anak-anaknya kuncinya solid. Solid betul. Teamwork. Sudah nggak ada tim individu, Tah ya betul. adanya teamwork kan. Asli. Makanya saya emang nggak membanggakan diri ya. Dan segala sesuatu juga karena teman-teman saya. Teman-teman semua gitu. Saya mah cuman ya ngagambarna lah ibaratkeun mah. Team of team ya. Berarti Zaki mah yang ngasih tahu misalnya omelet berapa? Yang gitu-gitu atau gimana? Yang Tugasnya tupoksinya gimana? Kalau misalkan ada yang harus diinput, terus tuh order barang, ngedata barang yang spoiler. Kalau misalkan
bikin schedule anak-anak, terus tuh apa lagi bikin menu, bikin kos, banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan udah beres ya paling terjun ke lapangan, ke operasional. Saya juga namanya orang nggak bisa diem ya. Saya nggak bisa sebenarnya depan komputer itu. Lebih enak ngesang terjun lah, lebih enak pakai fisik gitu. Ya mungkin emang jalannya sekarang udah di komputer ya, tapi saya nggak terlalu fokus di komputer gitu. Saya juga ikut ngebantuin kayak gitu. Masak juga, Jak? Kadang kalau misalkan udah keteter ya saya mau nggak mau turun. Berarti si masaknya mah sama cook apa? Ada cook. Helper? Enggak cook komis. Komis. Oke. Kan tadi lebih enak ya gaya kerjanya Jaki itu kayak team of team gitu. Ya bisa dibilang ngebaur gitu ya, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Jadi si situasi kerjanya solid gitu kan. Jadi nggak ada segen lah. Nggak ada sebenarnya. Nah saya punya pengalaman nih. Pernah saya ya kasarnya membumi gitu ya dengan yang lainnya. Tapi kok ujung-ujungnya calutak, nah punya kita nih. Nah, itu kan Calutak itu apa ya Mas Indonesia? udah Bukan ngebangkang apa ya? Ya gitulah. salah narimakeun. Jadi Siapanya? si yang bawahannya. Karena emang sering kejadian kayak gitu. Saya juga sih keluar masuk orang ya. Kayak nggak lama di situ. Misalkan baru lagi. Misalkan ini orang Bandung nggak bisa diatur ya udah kan. Oh tapi tegas gitunya. Saya santai, cuman ada aturannya gitu. Dikala serius ya serius. Kalau misalkan udah istirahat ya break. Ente rek ngomong orang anjing goblok, profesional mah tenanaon. Kalau misalkan kerjaan ya profesional. Nah, sering terjadi tuh yang kayak tadi balik lagi Kurang ajar gitu. Calutak kurang ajar. Banyak yang kayak gitu. Yang nggak bisa nahan diri itu karena emang dianya ngerasa deket sama kita. Ngerasa deket sama kita jadi nggak bisa profesional karena emang belum terbiasa mungkin ya. Si orangnya belum terbiasa profesional dan nggak bisa ngehargain orang mungkin gitu. Ya tipsnya profesional aja gitu ya. Profesional dan introspeksi diri sih. Lebih ke introspeksi diri. Gimana sih biar dia tuh enak sama kita lah. Gimana weh caranya? Biar ngebaur dan teamworknya. Di kitchen tuh berarti. Misalkan ada perintah kan dari atasan nih, harus ABCD. Kan bekerja sama tim ya. Saya arahin ini ngerjain ini. Kela tuh. Lila deui Hanya kadang sok kesel ya. Nah ujung-ujungnya orang kan udah cari dulu bukan tanggung jawab. Sekali dua kali nggak apa-apa gitu itu. Kadang emang jelema nu kitu teh teu boga kaera gitu. Itu. Jadi nggak ada rasa karakter boto ya guys ya ternyata ya. Nggak ada rasa nggak enak gitu teman papukat ieu mending aja dong kieu main HP kan. kerja we mah gawe lah. Yang geus we gawe maneh teh dibayar di dieu gitu. Itu yang kurang tuh gaji rasa. Kita kan sama-sama dibayar di sini nih gitu. Mohon kerjasamanya. Nah, eta. Dah nomor satu mah kalau misalkan pengen maju, pengen berkembang di apa? Di sesuatu pekerjaan. Nomor satu mah jujur sama ikhlas. Jujur bau nggak sih? Jujur. Lanjut. Jujur sama ikhlas. Karena nomor apa? Uang mah nomor sekian gitu. Dan ngalirin ngikutin uang mah ada gimana yang kita ngatur. aja kan. Aduh. Oke, insight juga ya buat kita Mas ya. Jadi kita tahu juga sih kalau di kitchen kayak gitu ya. Kan selama ini mah yang orang awam, oh di kitchen teh masak we unggulnya terus naon gitu kan. Orderannya sakieu gitu kan. Malah dulu mah kan kayak masak tuh buat cewek, kerjaan cewek gitu. Udah stigma tadi gitunya. Padahal sekarang sebaliknya, yang cewek nggak bisa, di hotel tuh rata-rata cewek nggak bisa. Rata-rata cewek nggak bisa. Soalnya muakatan negara. Itu. Terus manajemen waktu. Produktivitas tinggi nya. Kalau misalkan oke lah, plating dia jago karena emang tarapti Tarapti lah gitunya. bisa ngehias kayak itu kan.
Cuman kan balik lagi kita harus time management kayak gitu. Betul. Kerja cerdas. Waduh, benar nih. Kerja cerdas, kerja tuntas, Dan kerja selaras. ikhlas, Nah, ya. selaras. Oke. Bener. Tapi nggak minum miras. Alhamdulillah. Minuman Nah, keras. kalau minuman di sana Ada disediain atau gimana? Minuman keras. Maksudnya apa Alkohol. kayak es, jus, Oh, ada. sama kitchen sana. Atau beda lagi? Beda lagi. Ada yang bikinnya Bikinnya lagi ada bagian kayak barista. Oh. Sama kalau misalkan Bartender, barista gitu. fresh ada juice yang kayak gitu masih paling double job si waiter. gitu. Double job waiter. Kalau emang lagi low season ya. Oh. Nah, untuk ini breakfast. Mm-mm. Yang breakfast tuh gimana berarti? Gimana apanya? Penyiapannya. Oh, Sama iya. siapa aja? Pagi sampai. Misalkan kalau di hotel saya Berarti ya, sama yang shift pagi. kalau misalkan di hotel saya mah rata-rata hotel tuh ada shift 3 shift kan ya. Enggak shift. Kalau di hotel saya ada 2. Ada 2 dua? karena emang meningnya kurang. Oh. Oke. Ya makanya sebisa mungkin saya harus putar otak dan gimana caranya ini harus jalan terus gitu. Shift pagi. Biasanya yang breakfast tuh yang nyiapin shift malam. Semalam teh udah nyiapin. Biasanya dari subuh. Jadi fresh. Iya. Nah, kalau saya dadakan Dadakan. dari shift pagi. Oh. Buka breakfast tuh jam 7. Jam 7? Oh, jam 2 eta Nah, pisan. mentak masuk ke jam genep. Kan biasanya rata-rata sampai jam 10 ya si breakfast itu ya? Iya, sampai jam 10 rata-rata. Rata-rata ya. Nah, kalau misalkan ada shift malamnya mah enak gitu, nggak terlalu keteter. Cuman karena emang kita miningnya kurang, sebisa mungkin lah, mana kudu bisa. Emang mulainya dari jam berapa breakfast? Jam 7. Kan dadakan, Pis. Dadakan. Paling ya kayak sayuran yang kayak gitu mah udah dipotongin sama yang sore. Oh iya. gitu. Salad gitu ya. Nah, orangnya pernah nih breakfast misal. Kudang mah telat jam 10 euy. Oh iya. Pas dek handap. Udah tutup, Mas. Aduh, naon. Orang ini bayar paket breakfast ya. Naon, enggak saya ke apa beli roti. Cuman Padahal ke dapur. padahal Ayam peraturannya emang gitu. Iya. Kalau misalkan udah lewat jam. lewat jam 10 ya udah hangu. Terus yang sana ke mana sana tadi? Si tiket itu teh anjing teguna. Yang sana ke mana kerja? Untuk sisa makanan, perihal sisa makanan mah kebijakan masing-masing kebijakan hotel ya, masing-masing SOP di dapur gitu. Kalau untuk saya sih biasanya hotel-hotel lain kalau yang tegas itu dibuang itu. Kalau misalkan di hotel saya mah nggak dibuang. Maksudnya kalau misalkan ada yang butuh ya mangga silakan Makan. gitu. Untuk pegawai Iya, pegawai. atau Jumat berkah? Ente, Atau kau pegawai. cingkeun. Masa kau cingkeun. Ada imah kan gitu. Kita kau cingkeun Lebar ya. Soalnya lebar sih. Iya, no. Cuma-cuma misalkan, tapi kita juga yang masak harus bisa nakar. Iya. Enggak jangan Ada berapa tamu nih? jangan ada sisa banyak. Iya, iya. Misalkan jam 9:30 ya. Hah. 9:30 sisa 10 pack. Ya udah, jangan banyak ting gitu. Misalkan mun recover ge 15 pack lah gitu. Karena udah dapat data dari udah berapa tamu kan ya? Berapa tamu? Kan di list yang tamu masuk teh coret. Oh, oke. Pernah ini nggak masakan ekstrim gitu? Pernah bikin gitu? Bikin. Masakan paling ekstrim pernah bikin apa? Kalau masakan sih enggak sih Misalnya selama ini. bayawak gitu. Masakan ekstrim mah nggak pernah. Sop kobra gitu. gitu. Pais orok. Ada pais orok yang berit. Sate. Belum pernah kalau Jadi kan nasi goreng sate enak loh. Padahal mah berit. Terus pernah dapat orderan gitu yang banyak ekstrim lah paling gitu. waktu di Arab sih. Oh, di Arab. Lagi ke Arab Di sini mah belum pernah. Ya biasa normal, di atas normal. Kayak kalau di Arab saya kalau musim haji oh, start tuh dari jam 1 malam.
Jam 1 malam? 1 malam sampai jam maghrib. Alah sih Gusti. Jadi setengah jam artinya Tuhan. Atau dapat panas we di kitchen. Heeh. Redang Jadi si ganu mandi we di kitchen ge ada kipas. Ini segede pantong. Segede ieu lah ya. Heeh, segede kieu kipas da teu ngaruh. Teu karasa. Teu karasa. Da aku panas. Kuliah exhaust atau gitu nya. Ada sih Ada exhaust pasti. kan pengaruh lawan nya. Teu ngaruh. Pengaruh. Ditambah kan suhu di sana kan panas. Maksudnya Nah, waktu itu musim haji, kenapa sih jamnya lama gitu, jam kerjanya lama? Karena emang waktu itu kebagian di dapur kita tuh nggak masak buat satu hotel, jadi ada beberapa cuma hotel. satu hotel. Oh, nah itu dibagi-bagi sama pemerintah Indonesia. Olah sih. Nah, KBRI namanya teh. Oh, lupa lagi lah itu. Nah, dapur kita kebagian 20.000 pack. Puncaknya nggak tiap hari tapi ada paling tingginya segitu. tapi ada puncaknya 20.000 pack berapa hari. Olah. Ya, itu luar biasa sih. Proyek lah ya. Ibaratkan 20.000. masak nama 5%, sesana mah muli. Muli. Siga ngaduk we kumaha. Alah sih capeknya. Lumayan. Mun nya bisa dibilang hayang ceuri hayang balik teh nya. Bener. Da rek balik jauh. Jauh. Lain cikra. Di Arab cenah ini ya dulur eueuh. Tapi benar sih yang dimaksud nuti luar negeri mah pasti mental kuat. Emang kerasa gitu sama saya. Nah, itu dia. Nah, yang berkembang kan Jak di luar sana gitu tentang dunia chef, dunia kitchen itu keras. Emang bener? Kan Keras- dulu keras mah tapi perspektifnya kumaha gitu. stigmanya teh, oh chef mah nya Panas. kasarnya mah cewek gitu, Panas. pekerjaan perempuan. Padahal ternyata setelah diterjuni, Raja lu deui. keras katanya dunia kitchen tuh. Emang gimana sih? Sekeras apa gitu. Apakah sekeras itu tuh yang alih-alih. Aduh. Termasuk saya juga bisa dibilang keras sih. Sebenarnya kayak ya posisi saya Tuntutan sekarang. kerja. Kalau misalkan ada tuntutan nih dari pertama kontrak tuh emang udah ada tuntutan dari atasan tuh kamu harus gini harus bisa ngondisiin ini ya mau nggak mau saya juga harus tegas gitu ke bawah. Maksudnya tegas tuh bukannya nyarikan tepuk punggung biar dia tuh ngerti, biar dia tuh paham bahwa di sini tuh ada SOP. Nah, karena banyak yang bilang keras. Apa kumaha, sebenarnya di dapur teh wajar keras teh karena suasana panas. Suasana panas ditambah misalkan orderan kan harus cepat. Misalkan ada yang lelet kayak gitu ya udah kena sebrot we pokoknya. Itu macam-macam kayak erek ngelampar ke naon segala rupa erek omongan. Cuman saya mah nggak ke fisik, cuman omongan doang. Verbal aja. Zaki nih sekarang target kedepannya ngapain gitu Paling untuk pencapaian untuk Zaki. target ya. Untuk target mah paling lebih ke banyakin pengalaman kerja sih, jam terbang. Jam terbangnya? Jam terbang tuh ngaruh sih di dunia perhotelan. Rata-rata nggak pakai gelar gitu kalau di dunia perhotelan. Membangun mental ya. Jam terbangnya sih kepake. Terus kalau misalkan udah tua nih mau ngapain di kitchen tuh, karena emang enaknya tuh kita bisa wirausaha gitu di bidang makanan. Karena kita udah punya resep yang kayak gitu. Kita bisa mengembangkan di sana. Jadi tetap masih ada pemasukan lah, nggak pareng Yang parah mungkin pensiun teh cicing. kan rata-rata udah tua mah ya udah nggak kepake gitu. Tapi di kitchen mah beda sih. Kalau misalkan makin tua makin jadi. Ada masa pensiunnya nggak kalau di hotel? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Seniornya. Kalau misalkan si pihak hotelnya masih butuh Tenaga. nyanggeus gitu mau dikeluarkan, masih halus mah nyanggeus dulu itu. Terus jenjang karirnya berarti ya? Nggak ada. Jadi masa produktifnya tuh asal sanggupnya dia.
Tapi kadang aya beberapa hotel menerapkan SOP-na karyawan permanen. Karyawan permanen. Alas ya. Til aya dae. Bener. Sapaena. Cuman can pernah sih saya ngalaman nu permanen eta rata-rata di maksimal gitu umur 45 untuk salah permanen eta teh jadi geus jongjon we geus saya kontrak itu mah dijamin lah gitu Dijamin si lah. PNS gitu. Ya. Nah, terakhir nih Mas Jaki, pesan untuk para teman seperjuangan chef semua yang berkecimpung di dunia dapur, di dunia masakan nih. Apa nih pesan-pesan untuk bisa Paling disampaikan? pesan dari saya mah yang pertama cintai pekerjaan itu. Kerja harus ikhlas, jujur, dah uang mah ngikutin. Nah, betul. Dah nggak ada yang namanya sukses tanpa proses. Setuju. Setuju. Makanya enjoy the process. Setuju. Nikmatin we. Kamu sial. Ngarek kumaha ge. Tuh. Mantap lah, semoga cita-citanya, progres semuanya bisa tercapai ya, semua bisa terrealisasi. Baik, terima kasih banyak atas knowledge maupun insight yang telah di-share ya, Mas Jaki ya. Sama-sama. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat khususnya bagi kita berdua, Mas ya. Ambil we Banyak lah positifnya. positifnya. Negatif nama bung didangu. Siap, dan umumnya untuk para puper semua. Puper. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bantu like, Komen, subscribe. atau blog aja nggak penting.